Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan hari ini kita kembali mempelajari pelajaran kita, yaitu latihan membaca Al-Quran. Nah, sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini kita coba untuk kembali mengulang ya pelajaran kita pada juz 30 ya, dengan mushaf ataupun Al-Quran terbaru ya, yang sebelumnya dengan versi yang berbeda. Nah, pada kesempatan hari ini kita belajar dengan mushaf ataupun Al-Quran yang memiliki warna ya, seperti di sini ada warna pink, warna hijau ya, dan sebagainya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini kita akan belajar surah An-Nas ya, seperti apa cara membacanya dan seperti apa tajwidnya ya, dengan metode yang kami permudah insyaallah ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pelajaran kita. Namun sebelum itu kita membaca ta'awudz dan juga bismillah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah tadi kita membacakan surah An-Nas ayat 1 sampai ayat 6, nah selanjutnya kita akan menjelaskan ya seperti apa tadi panjang pendeknya dan juga penekanan pada setiap hurufnya ataupun makhorijul huruf atau penyebutan huruf yang sempurna ya. Baik, perhatikan, kita awali dari ayat 1 dan selalu perhatikan warna-warna ya yang terdapat pada huruf-hurufnya. Yang pertama kita mulai. Qul a'udzu. Baik, perhatikan di sini huruf u dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun ya. Qul a'udzu ya, dipanjangkan 2 harokat ya karena di depannya terdapat waw sukun. Qul a'udzu. Kemudian birabbi ya, huruf ba berharokat tasdid, perhatikan, maka kita tahan dan tekan 2 harokat. Birabbin. Kemudian huruf bi langsung sambung ke alif lam syamsiyah ya, yang ini ya, yang berharokat tasdid warna pink ya, ini ya, kita langsung sambung masuk ke sini, alif lamnya tidak dibaca lagi ya. Birabbin nas. Setelah ditahan dan ditekan, lalu kita panjangkan 2 harokat ya karena di depannya terdapat alif. Mohon maaf, 2, 4 atau 6 harokat ya, karena ini alif berfungsi sebagai huruf lin yang memanjangkan huruf na menjadi 2, 4 atau 6 harokat. Qul a'udzu birabbin nas
Jadi huruf na dipanjangkan 2 harokat, 246 ya. Karena terdapat huruf alif sebelum huruf pemberhentian ya. Yaitu huruf si di sini, dan huruf si-nya disukunkan atau dimatikan. Baik, kita lanjut sobat mengaji pada ayat kedua. Maliki, maliki. Perhatikan ya, ini dibaca satu-satu harokat. Nah, biasanya terkadang pembaca pemula kurang memperhatikan panjang pendek yang 2 harokat ataupun 1 harokat. Ya, seperti di sini biasanya ini dibaca maliki. Padahal yang benar maliki ya, 1 harokat. Kenapa? Karena tidak ada yang mempengaruhi huruf ma dibaca 2 harokat ya. Karena tidak ada yang mempengaruhi huruf ma untuk dibaca 2 harokat. Ya, kenapa? Karena memang di sini 1 harokat saja ya. Tidak ada alif, ya maupun waw sukun. Ya, tidak ada alif, ya sukun maupun waw sukun di huruf maliki. Oleh karenanya dia dibaca satu-satu harokat. Huruf ma 1 harokat, huruf li 1 harokat, huruf ki 1 harokat ya. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan dibaca maliki ya. Ini saya ajarkan ataupun saya berikan penjelasan pada kaidah mushaf Asim ya, An Asim dari cetakan Utsmaniyah ya, cetakan Utsman ya, dari Asim ya, bentuknya seperti ini. Ada juga dibaca memang maliki, tapi untuk metode Utsmaniyah ataupun metode seperti ini yang biasa mushaf yang terdapat di Indonesia pada umumnya, dia dibaca 1 harokat ya, maliki, maliki, bukan maliki tapi maliki, seperti itu ya. Kemudian huruf ki langsung disambungkan ke huruf na yang berharokat tasdid, yang berwarna warna pink ini ya. Alifnya tidak dibaca ya, alif dan lam. Ini namanya alif lam syamsiyah, dengan ditandai di depannya terdapat huruf yang memiliki tanda tasdid ya. Di sini huruf na. Maka kita masuk malikin nas. Nah, huruf na-nya dipanjangkan, boleh 2, boleh 4 harokat ataupun 6 harokat, karena di depannya terdapat huruf alif ya sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian di sini huruf si disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat ya, atau di ujung bacaan kita. Malikin nas, seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Ilahi, perhatikan huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya, yang ini ya. Ilahin, kemudian huruf hi langsung sambung ke alif lam syamsiyah atau pada huruf na yang berharokat tasdid yang berwarna pink ya, ini ya. Kita masuk langsung ke sini, ditahan dan ditekan. Contohnya ilahin nas. Nah, kemudian huruf na dipanjangkan, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat, karena di depan huruf na terdapat alif sebelum huruf pemberhentian ya. Dan huruf pemberhentian, huruf di ujung ini, huruf si disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita. Maka kita baca ilahin nas. Nah, kemudian kita lanjut ayat berikutnya, min syarril. Perhatikan huruf nun sukun bertemu sya. Ini didengungkan dan disamarkan ya, dengan ditandai warnanya hijau ya. Ditandai dengan warnanya hijau. Nun sukun bertemu sya didengungkan dan disamarkan, diberikan penanda warna hijau, ingat ya. Mil ya, didengungkan ya, didengungkan dan disamarkan. Mil syarril, huruf ro ditahan dan ditekan ya, karena terdapat tanda tasdid di sini. Syarril, syarril. Kemudian huruf ri langsung sambung ke alif lam qamariyah
yang sukun ini, huruf lam yang sukun. Syarril langsung masuk ke sini. Min syarril waswasi. Kemudian perhatikan huruf sa sukun, wasil, huruf wa yang ini dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Ini terdapat alif, maka huruf wa dipanjangkan 2 harokat. Min syarril wasil, huruf si langsung sambung ke alif lam qamariyah lagi yang sukun ini, alif yang lam yang sukun ya. Wasil khannas, huruf na ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid ya. Khannas, nah, huruf na dipanjangkan 2 harokat karena 2, 4, 6 harokat ya, mohon maaf, karena di depannya terdapat alif ya. Ya, ini di sini lagi terdapat tanda dengan warna pink ya pada huruf na yang berharokat tasdid. Min syarril wasil khannas. Jadi huruf na ditahan dan ditekan ya, 2 sampai 3 harokat, lalu dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat ya. Nas, karena di depan huruf na terdapat alif sebelum huruf pemberhentian ini ya. Dan huruf pemberhentian huruf si disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita ya. Min syarril wasil khannas. Kemudian kita lanjut. Alladzi, huruf a langsung sambung ke lam yang berharokat tasdid ya. Alladzi, kemudian huruf dzi dipanjangkan 2 harokat karena di depan huruf dzi terdapat ya sukun ya. Di sini perhatikan huruf ya harokat sukun, harokat mati, maka dzi-nya dipanjangkan 2 harokat. Alladzi yuwaswisu ya, yuwaswisu. Fi, huruf fi perhatikan dipanjangkan 2 harokat karena di depan huruf fi terdapat ya sukun ya, sebelum huruf ya ini ya, di depan huruf fi, maka kita panjangkan 2 harokat. Perhatikan yuwaswisu fi sudurin ya, sudurin. Perhatikan huruf du dipanjangkan 2 harokat karena di depan huruf du terdapat waw sukun ya, suduri. Jadi du dipanjangkan 2 harokat ya, sudurin. Kemudian huruf ri langsung sambung ke huruf na yang berharokat tasdid ini ya, yang warna pink. Sudurin ya, ditahan dan ditekan 2 sampai 3 harokat, lalu dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat ya. Nas, karena di depan huruf na terdapat alif sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian di sini huruf si disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Seperti itu ya di ayat kelima. Kemudian kita lanjut ayat ke-6. Minal jinnati. Perhatikan huruf na langsung sambung ke alif lam qamariyah yang ini yang sukun, lam sukun. Minal jinnati. Huruf na perhatikan lagi ditahan dan ditekan dengan ditandai warna pink ya. Huruf na berharokat tasdid ya. Jinnati ini ditahan 2 sampai 3 harokat ya pada huruf na. Minal jinnati
wan, ya huruf wa langsung sambung lagi ke huruf na yang berharokat tasdid berwarna pink ini ya. Wan, jadi alif lamnya tidak dibaca. Wan nas. Kemudian huruf na dipanjangkan setelah ditahan dan ditekan. Dipanjangkan 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat ya, karena terdapat alif sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian huruf si di sini disukunkan atau dimatikan. Minal jinnati wan nas. Oke, seperti itu ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini, kita kembali mengulang ataupun mereview pelajaran yang telah kita jelaskan tadi agar sobat di rumah bisa mengikuti dengan seksama ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum itu kita mulai dengan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Oh ya sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada saran surat apa yang ingin dipelajari, baik itu di juz 1 sampai ayat juz 2 ataupun juz 30 atau 29 dan seterusnya, silakan berikan sarannya di kolom komentar ya, agar kita bahas. Misalnya surat apa, surat Yasin misalnya, atau surah Tabarok ya di juz 29 misalnya, atau surah An-Nisa, atau surah Al-Baqarah, atau surah Ali Imran, atau surah Al-Kahfi ya. Ustadz tolong dijelaskan atau mari kita pelajari surah Al-Kahfi misalnya, cara membacanya dan seterusnya. Nah silakan berikan sarannya di kolom komentar ya, agar kita bisa membahas sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua ya. Yang mana juz ataupun surat yang dianggap sulit bagi teman-teman ya, mari kita bahas ya dengan memberikan saran di kolom komentar. Nah insyaallah setelah itu kita akan coba untuk bahas ya suratnya maupun ayat-ayatnya yang dianggap rumit ya, sehingga setelah itu kita atau sobat di rumah bisa memahami ya ternyata seperti apa cara membacanya dan bagaimana cara menerapkannya ataupun mengaplikasikannya ketika sobat mengaji latihan membaca di rumah ya. Baik sobat mengaji, selain itu juga pada kesempatan hari ini yang merupakan bulan suci Ramadan ya, bulan diampuninya dosa-dosa kita, dibukakan pintu taubat dan juga banyak peluang-peluang pahala yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan pada bulan suci Ramadan. Oleh karenanya di bulan suci Ramadan ini mari kita memperkuat diri ya dengan terus bersemangat untuk beribadah, membaca Al-Quran ataupun som di bulan suci Ramadan ya, mengikuti ataupun qiyamul lail, sholat malam, sholat tarawih ya bersama di rumah bagi perempuan ataupun laki-laki untuk sholat di masjid ya, bersama dengan imam ya, karena pahalanya sangat besar ya. Orang yang sholat bersama imam, sholat tarawih ya di masjid sampai selesai, maka dicatat baginya pahala sholat semalam penuh ya. Oleh karenanya tidak ada salahnya jika sobat di rumah ingin
mendapatkan pahala, maka marilah berlomba-lomba untuk yang melaksanakan sholat tarawih di masjid bersama imam sampai selesai ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga saumnya pada hari ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dikabulkan ataupun diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memberi kemudahan, kelancaran di setiap aktivitas kita, serta semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rizki kita sekalian serta mengumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.